Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alfiansah. Saya dari kelas F Bisnis Data. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana sih cara menghitung saldo bunga tunggal dan bunga majemuk, lengkap dengan rumus dan langkah-langkahnya. Disimak ya videonya. Masuk ke soal yang pertama, bunga majemuk. Bu Sri Juharia akan menabung sejumlah uang di Bank Mini 48 seperti dalam gambar. Jika Bank Mini menerapkan bunga tunggal sebesar 4%, maka lamanya waktu yang dibutuhkan agar tabungannya menjadi 18.360.000 adalah: saya menabung 18 juta di Bank Mini 48, butuh waktu berapa lama agar tabungan saya menjadi 18.360.000? Kita jawab, diketahui modal awal sama dengan 18 juta, modal akhir sama dengan 18.360.000, persentase bunganya 4% atau 4 dibagi 100 sama dengan 0,04. Ditanya adalah waktu. Kita jawab, langkah pertama kita cari selisih atau bunga yang dibutuhkan. Pertama saya cari berapa bunganya dulu. Caranya yaitu modal akhir atau MA dikurang modal awal atau MO. Kita masukin angkanya 18.360.000 dikurang 18 juta sama dengan 360.000. Langkah kedua, kita akan pakai rumus bunga tunggal. Karena ini bunga tunggal, saya pakai rumus B sama dengan W kali persentase bunga dikali MO, di mana B itu adalah bunga, W itu adalah waktu, dan MO itu adalah modal awal. Masukkan angka ke rumus, yaitu 360.000 sama dengan waktu dikali 0,04 dikali 18 juta. Kita hitung dulu bagian yang sebelah kanan. 0,04 dikali 18 juta sama dengan 720.000. Jadi 360.000 sama dengan waktu dikali 720.000. 360.000-nya kita pindah ruas ke belakang. Yang tadinya dikali jadi dibagi. Jadinya waktu sama dengan 360.000 dibagi 720.000. Waktu sama dengan 0,5 tahun. Langkah terakhir kita ubah tahun ke bulan. 0,5 tahun sama dengan 0,5 dikali 12 sama dengan 6 bulan. Nah, kita masuk soal kedua, bunga tunggal. Seminggu yang lalu, Ridwan tidak sengaja menjatuhkan laptopnya di tangga lantai 3 saat pulang sekolah. Mengingat tugas proyek DKV dari Pak Endi harus segera diselesaikan dan laptopnya tidak bisa diperbaiki, Ridwan memutuskan membeli laptop baru seperti dalam percakapan berikut ini. Besar cicilan yang harus dibayar Ridwan setiap bulan adalah: laptop yang itu sudah rusak. Terpaksa beli lagi harga 7 juta. Bayarnya dicicil setiap bulan selama 10 bulan dan bunganya 12% bunga tunggal. Wah, lumayan juga ya harganya. Berapa besar cicilannya? Kita jawab, diketahui harga laptop atau modal awal sebesar 7 juta, waktunya 10 bulan, persentase bunga 12% atau 12 dibagi 100 sama dengan 0,12. Ditanya modal akhir atau MA. Kita jawab, langkah pertama kita hitung dulu bunganya. Masukkan rumusnya, bunga sama dengan waktu dikali persentase bunga dikali modal awal atau MO. Setelah itu kita masukkan angkanya. Bunga sama dengan 10 dikali 0,12 dikali 7 juta. Pertama kita hitung yang 0,12 dikali 7 juta sama dengan 840.000. Lalu 10 dikali 840.000 sama dengan 8.400.000. Jadi bunganya adalah 8.400.000. Nah, kita masuk ke langkah kedua. Hitung total yang harus dibayar. Rumusnya, modal akhir sama dengan modal awal ditambah bunga. Kita masukin angkanya ke rumus tersebut. 7 juta ditambah 8.400.000 sama dengan 15.400.000.
Nah, kita masuk ke langkah terakhir, hitung cicilan per bulan. Rumusnya, cicilan per bulan sama dengan total bayar dibagi waktu. Kita masukin angkanya, 15.400.000 dibagi 10 sama dengan 1.540.000. 2,000 years later. Nah, kita masuk ke soal bunga majemuk. Niki menabung di bank yang menerapkan bunga majemuk 14% per tahun. Awal ia menabung 17 juta. Butuh waktu berapa lama agar tabungan Niki menjadi 22.563.000? Nilai periode lama menabung yang tepat adalah, kita jawab, diketahui sama dengan modal awal atau MO sama dengan 17 juta, modal akhir atau MA sama dengan 22.563.000, bunga atau persentase bunga sama dengan 14% atau 14 dibagi 100 sama dengan 0,14. Ditanya waktu, kita jawab, pertama kita pakai rumus bunga majemuk, modal akhir sama dengan modal awal dikali 1 ditambah bunga pangkat waktu. Lalu kita masukin angkanya, 22.563.000 sama dengan 17 juta dikali 1 ditambah 0,14 pangkat waktu. Kenapa 1,14? Karena bunganya 14%. Jadi 1 tambah 0,14 sama dengan 1,14. Di langkah ini, aku membagi kedua sisi persamaan dengan 17 juta. Maksudnya, sisi kiri dan sisi kanan sama-sama dibagi 17 juta, supaya angka 17 juta di sebelah kanan hilang, dan tinggal menyisakan 1,14 pangkat waktu. Cara ini dipakai supaya persamaannya tetap seimbang. Sekarang kita cari nilai waktu. Dengan mencari pangkat berapa 1,14 menghasilkan 1,327. Yang paling mendekati dengan 1,327 adalah pangkat 2. Jadi, waktu Niki menabung selama 2 tahun.